Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Amanda Azhar dengan NIM 216111135 dari Prodi Statistika akan memaparkan mengenai integrasi Islam di bidang statistika untuk memenuhi tugas mata kuliah Islam Rahmatan lil Alamin kelas Q. Integrasi Islam itu apa sih? Integrasi itu penggabungan antara agama dengan sains yang tidak bisa dipisahkan. Karena ilmu sains dan agama akan berjalan beriringan di mana ilmu sains bisa membuktikan agama. Seperti penentuan ilmu agama untuk waktu sholat menggunakan ilmu sains dari astronomi dan lain sebagainya. Hubungan antara Islam dan sains ada empat, yakni konflik atau memiliki konsep yang berlawanan, independensi atau karakteristik yang berbeda, dialog atau memiliki hubungan, dan integrasi atau agama dapat mengkonfirmasi sains. Statistika sendiri itu apa sih? Ia adalah salah satu cabang ilmu matematika yang banyak menggunakan peluang. Seiring berjalannya waktu, statistika mempelajari bagaimana mengumpulkan data, meringkas data, menyajikan data, menganalisis data, dan mengambil keputusan berdasarkan hasil analisis yang sudah dilakukan. Statistika di dalam Al-Quran. Pada teori peluang dibahas pada surat An-Nisa ayat 78 yang artinya, dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendati pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan ini dari sisi Allah. Dan jika mereka ditimpa suatu keburukan, mereka mengatakan ini dari engkau, Muhammad. Katakanlah semua datang dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang itu, orang-orang munafik, hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun. Maknanya, dimanapun kita berada, peluang untuk kita menemui ajal itu selalu ada. Pada teori perhitungan dibahas pada surat Maryam ayat 94 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ahsahum wa addahum adda. Dia Allah benar-benar telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Maknanya, perhitungan itu dibahas di dalam Al-Quran. Dan kita sebagai statistikawan diminta untuk teliti dalam melakukan perhitungan. Pada teori pengumpulan data, dibahas dalam surat Al-Qamar ayat 52 yang berbunyi wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur, dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat tercatat dalam buku-buku catatan. Maknanya, pengumpulan data itu harus disimpan dalam bentuk sebaik-baiknya. Kemudian, pada teori penyajian data terdapat dalam surat Al-Zalzalah ayat 6 yang berbunyi, Yaumaidzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari itu, ada manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua amal perbuatannya. Maknanya, data yang disajikan adalah data yang sebenar-benarnya. Tidak ada manipulasi ataupun perubahan. Pada teori analisis data, terdapat pada surat Al-Qamar ayat 49 yang artinya, dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidak seorang pun dirugikan walau sedikit, sekalipun hanya seberat biji sawi. Pasti kami mendatangkannya pahala, dan cukuplah kami yang membuat perhitungan. Maknanya, analisis data harus dilakukan dengan benar dan adil. Pada teori pengambilan keputusan terdapat pada surat Al-Qari'ah ayat 6-9 yang artinya, maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan atau senang. Dan adapun orang yang ringan timbangannya kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Maknanya, pengambilan keputusan adalah berdasarkan analisis data yang sudah dilakukan dari data yang sudah disajikan dan dikumpulkan dan disajikan. Pengambilan keputusan harus berdasarkan hasil yang sudah dilakukan. Maka, dasar ilmu statistika ini bisa dibuktikan pada surat dalam Al-Quran. Artinya, integrasi antara Islam dengan ilmu statistika itu nyata adanya. Integrasi Islam di bidang statistika itu penting agar setiap hal yang dilakukan oleh statistikawan dapat tetap sesuai ajaran yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Konsep statistika mengenai teori peluang, mengumpulkan data, menyajikan data, menganalisis data, dan menarik keputusan dapat diintegrasikan melalui beberapa surat yang sudah dibahas sebelumnya. Dan juga ada surat-surat yang tidak dicantumkan di dalam Al-Quran. Dan sekian dari saya. Bila ada salah-salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.